Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, balik lagi nih di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Jumpa lagi Bapak Ibu di channelnya para guru Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menurut kami ini perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Dari subscriber seperti ini. Min katanya untuk pencairan tunjangan profesi guru akan berkaitan dengan persyaratan di PMM. Kemudian yang kedua, dan benarkah guru harus berburu sertifikat untuk memenuhi syarat pencairan tunjangan profesi guru? Nah, ini perlu kita bahas Bapak Ibu sebagai bahan pencerahan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu kita bahas dulu yang pertama. Eh, Teman-teman bertanya, katanya untuk pencairan TPG akan berkaitan dengan persyaratan di PMM. Kita akan cek apa kaitannya antara syarat pencairan TPG dengan PMM Bapak Ibu. Nah, apakah ini memberatkan atau seperti apa faktanya? Kita akan bahas, simak sampai tuntas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang wajib menjadi acuan untuk teman-teman di Naungan Kemdikbud ya, kita bahas dulu. Untuk pencairan tunjangan profesi guru itu adalah di Juknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Ini adalah regulasi termutakhir terbaru untuk tunjangan profesi guru Kemdikbud. Nah, di pasal 5 Bapak Ibu ya memang ada disebutkan 9 syarat ya untuk tunjangan profesi guru. Yang pertama ya, memiliki sertifikat pendidik dan seterusnya. Nah, kita fokus di topik pembahasan kita di bagian G Bapak Ibu. Ada disebutkan memang memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Paling rendah dengan sebutan baik. Penilaian kinerja. Berbicara tentang penilaian kinerja, sekarang kan sudah melalui sistem digitalisasi. E-kinerja namanya, yang dulunya melalui BKN, sekarang 2024 itu berpindah ke PMM. Jadi penilaian kinerja kita yang kita lakukan saat ini itu melalui PMM. Dan ketika di akhir nanti itu harus bernilai baik Bapak Ibu, dengan paling rendah baik. Dan itulah kaitannya antara syarat tunjangan profesi dengan PMM itu. Karena kinerja kita ada di PMM seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu terlalu pusing atau bahkan stres karena persoalan ini. Karena pada faktanya penilaian kinerja Bapak Ibu selagi Bapak Ibu melaksanakan tugas pokok dan tupoksinya, nah, penilai inti kan adalah kepala sekolah. Penilainya adalah kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tupoksinya, pasti kinerjanya nanti hasilnya juga baik seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah penilaian kinerja minimal baik ini baru tahun 2024 ini? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Sejak tahun-tahun sebelumnya regulasi ini ada, persyaratan ini ada. Kita cek ya regulasi sebelumnya di Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Ini sejak tunjangan profesi 2022, 2023 itu ada Bapak Ibu. Di regulasi ini juga disebutkan hal yang sama, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Apakah di tahun 2022, 2023 Bapak Ibu kesulitan untuk mencairan TPG? Kan tidak juga, padahal regulasi ini kan sudah ada. Jadi tidak perlu terlalu setertekan itu, tidak perlu terlalu sekhawatir itu, karena pada faktanya regulasi ini sudah ada sebelumnya. Penilaian kinerja dengan sebutan baik sudah ada sebelumnya, tapi toh pencairan seperti biasa-biasa saja ya, seperti itu. Artinya persyaratannya kan seperti biasa-biasa saja, tidak terlalu membutuhkan kerja ekstra seperti apa. Hanya memang kan tahun ini melalui PMM. Tapi kuncinya kan adalah ketika kita sudah menjalankan tupoksi, maka tentu penilaian itu juga akan sesuai dengan tupoksi kita, Bapak Ibu. Dan terkait tupoksi, terlepas dari adanya tunjangan profesi guru ini, itu kan sudah memang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita sudah diangkat sebagai SN, maka tanggung jawab kita adalah tupoksi kita untuk kita laksanakan semaksimal mungkin. Jadi tidak perlu sekhawatir itu Bapak Ibu. Pertanyaan kedua ya, benarkah guru harus berburu sertifikat untuk syarat pencairan TPG? Kalau menurut kami atas pertanyaan ini jawabnya tidak juga harus berburu sertifikat seperti apa ya, tidak juga sih sepertinya. Karena kita lihat dulu juknisnya Bapak Ibu, kita lihat dari Kemenak ya, selaku yang memang mencantumkan persyaratan sertifikat itu. Kalau di Kemendikbud Bapak Ibu, di regulasinya di juknisnya itu tidak ada disebutkan
harus melampirkan sertifikat. Tidak ada. Sekali lagi di Kemdikbud, Juknisnya tadi di Permendikbud. Permendikbud kita lihat ya. Di Permendikbud 45 ya. Nah ini, di Permendikbud 45 tahun 2023 Juknis terbaru Kemdikbud itu tidak ada disebutkan dalam persyaratan-persyaratan harus melampirkan sertifikat. Nah, untuk Kemenak ya, Juknis terbarunya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023 tentang Juknis pemberian tunjangan profesi bagi guru kepala dan pengawas madrasah di bab 3 terkait kriteria penerima tunjangan profesi memang ada disebutkan Bapak Ibu di nomor 4 ya kriterianya. Pengembangan diri guru, kepala, dan pengawas madrasah dibuktikan dengan keikutsertaan di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, workshop, baik daring maupun luring yang setara minimal 20 JP dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Dan dijelaskan di poin berikutnya, kegiatan pengembangan diri guru minimal 1 semester 1 kali dan dicatatkan di Simpatika. Jadi di Kemenak, Bapak Ibu, memang ada juknis yang mewajibkan guru untuk melampirkan mulai tahun ini, mulai semester 1 di tahun 2024 ini, untuk melampirkan sertifikat. Ya, seperti itu. Memang ada regulasinya. Tapi apakah ini harus berburu sertifikat seperti yang ditanyakan? Tidak juga. Karena persyaratan yang disyaratkan itu minimal 1 sertifikat per semester, Bapak Ibu. Sertifikatnya pun tidak yang berhari-hari, minimal 20 JP saja Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan berburu sertifikat, ini menurut kami tanda kutip berlebihan juga ya, seperti itu. Karena yang disyaratkan itu cuma 1 saja kok per semester. Per semester 6 bulan. Saya rasa itu bukan hal yang sulit menurut kami. Dan memang guru dalam hal ini kan memang ada keharusan untuk mengupgrade kemampuan atau kompetensinya ya dengan cara mengikuti workshop, seminar, pelatihan. Nah, bonusnya sertifikat itulah yang dilampirkan dan ini menjadi persyaratan Bapak Ibu untuk pencairan di 2025. Jadi sertifikat di semester ini, semester 1 tahun ini menjadi persyaratan untuk pencairan di semester 1 tahun depan. Sertifikat di semester 2 tahun ini menjadi persyaratan untuk pencairan di semester 2 tahun depan. Begitu redaksinya, ya. Karena disebutkan di sini ketentuan ini dimulai tahun 2024 sebagai salah satu persyaratan tunjangan profesi di tahun 2025. Dan sekali lagi ini untuk Kemenak melalui Simpatika. Kemdikbud tidak ada keterangan mengenai guru harus melampirkan sertifikat pelatihan di pencairan TPG. Tidak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah penilaian kinerjanya minimal baik, seperti itu. Jadi kami tanda kutip tidak sepakat dengan kata berburu sertifikat karena terkesan jadinya kita pengembangan diri bukan karena kesadaran untuk meningkatkan kompetensi tapi kesadaran untuk berburu sertifikat, seperti itu. Beda nanti hasilnya menurut kami tentu sangat beda ketika kita pengembangan diri memang dari kesadaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan ikut pelatihan karena sertifikat. Dan di Kemenak juga menurut kami tidak berat-berat amat karena 1 saja sertifikat per semester. Itu pun sertifikat 20 JP. Bukan per bulan tapi per 6 bulan. Jadi kesimpulan dari video ini untuk 2 pertanyaan ini ya, kami pecah pertanyaannya karena ini mengandung 2 pertanyaan. Yang pertama untuk pencairan TPG akan berkaitan dengan persyaratan di PMM. Jadi untuk Kemdikbud, iya Bapak Ibu itu ada korelasinya karena salah satu persyaratan penilaian pencairan TPG adalah berkinerja baik dan kinerja itu kan melalui PMM. Tapi tidak perlu dibikin sampai sepusing itu juga karena penilaian kinerja di PMM ini justru sebenarnya lebih fleksibel Bapak Ibu, lebih memudahkan kita para guru. Dan kita lalui saja dulu, nanti kita lihat perkembangannya seperti itu. Dan yang kedua, benarkah guru harus berburu sertifikat untuk syarat pencairan TPG? Jawabannya untuk Kemenak iya, harus memang melampirkan minimal 1 sertifikat, tapi kalau redaksinya berburu sertifikat menurut kami kurang pas Bapak Ibu karena yang dilampirkan cuma sekali lagi 1 sertifikat per semester
minimal 20 JP dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi tidak ribet-ribet amat ya, seperti itu. Untuk Kemdikbud, untuk berburu sertifikat di Juknisnya tidak ada disebutkan ini. Untuk melampirkan sertifikat di TPG tidak ada. Yang ada adalah 9 poin tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah pernah kami bahas. Kami tidak bahas 9 syarat itu karena sudah pernah disebutkan, kami bahas di video sebelumnya Bapak Ibu. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di sana. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru dari pembahasan kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.